Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Allah itu anugerahnya luar biasa ajaib untuk hidup kita. Hari lepas hari kita senantiasa dituntun dan disertai kehidupan kita. Mari umat kepunyaannya kita terima dan merasakan anugerah itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Renungan pada kesempatan hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan saat ini diberikan judul hati-hati dengan hati kita. Dalam anatomi tubuh manusia, hati adalah organ tubuh yang berwarna kemerah-merahan. Dia terletak di bagian kanan atas rongga perut, gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu yang berguna untuk mencerna lemak. Menurut sifatnya, hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan dan batin dan tempat menyimpan segala pengertian dan perasaan. Jemaat yang terkasih, ada pemahaman yang menurut saya baru dalam perenungan saya secara pribadi, dan saya rindu membagikannya untuk Bapak Ibu Saudara semua, yaitu mengenai wilayah peperangan rohani antara roh Allah dan roh jahat. Ternyata adalah hati kita atau hati setiap manusia. Hakikat perang seperti yang pernah saya sampaikan adalah sebuah keadaan yang dilandasi adanya permusuhan antara dua kubu atau lebih untuk melakukan dominasi dari wilayah atau teritorial yang dipertentangkan atau diperebutkan. Mari memahami hal ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah sangat-sangat mengasihi kita atau manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia rindu dan sangat rindu bahwa kita ini diselamatkan. Allah yang bersifat roh, Dia bekerja di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, menuntun kita supaya kita ini percaya dan menerima karunia atau anugerah keselamatan itu dari dalam hati kita. Bapak Ibu, si jahat pun atau iblis, dia yang tidak kreatif, dia yang suka meniru-niru perbuatan Allah, dia mengganggu pekerjaan Allah. Dia juga bekerja di dalam hati kita, di dalam pikiran kita manusia, dan membuat manusia itu dipengaruhi untuk menjadi tidak percaya lagi, tidak murni lagi hatinya untuk benar-benar percaya, respek, menghormati akan kedaulatan Allah. Si jahat atau iblis suka membuat orang menjadi iri hati,
menjadi khawatir, menjadi sakit hati, menjadi kecewa, dan hal-hal jahat lainnya. Seperti ada tertulis dalam kitab Injil Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Iblis bisa bekerja di dalam hati manusia. Seseorang yang berkuasa, seseorang yang punya segala sesuatu dipengaruhi oleh iblis sehingga berbuat jahat dan menghasilkan kejahatan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri orang itu, tetapi juga bisa mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Ada ketamakan, ada keserakahan, ada rasa ingin menghancur luluhkan iman percaya umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal tersebut dapat membuat manusia jauh dari Tuhan, sehingga dalam keadaan seperti itu dapat dipastikan bahwa iblislah yang mendominasi teritorial atau wilayah hati manusia tersebut. Dia tidak bisa lagi mendengar suara Allah. Dia tidak bisa lagi mendapat atau merasakan tuntunan penyertaan dari Allah yang hidupnya diarahkan kepada kebenaran, sehingga hal itu berdampak pada kehidupan yang tidak dipimpin oleh Allah dan berujung pada hukuman maut. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-8. Dia mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tidak berubah. Hati kita ditawan oleh Tuhan, hati kita dikuasai oleh kuasa Allah, oleh kuasa Roh Kudus, dan bukan kuasa jahat. Kuasa jahat tidak bisa mengintimidasi kita kalau kita sudah benar-benar dimenangkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sebagaimana kita percaya bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib, sudah lunas dibayar hutang-hutang dosa kita, dan Dia sudah bangkit, berarti kita sudah dimenangkan. Demikian juga percayakanlah setiap persoalan-persoalan kita sehari-hari, apapun itu, kebutuhan-kebutuhan kita atau apapun itu tidak sebanding dengan penyelamatan jiwa kita yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Hiduplah di dalam persekutuan dengan Dia. Seperti contoh pokok anggur dan ranting-ranting. Allah adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Hidup menempel di dalam pokok adalah yang digandaki Allah di dalam kita. Hendaklah kita berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Mari kita berusaha agar kita terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Memang itu tidak bisa kita kerjakan sendiri tanpa kita menempel di dalam pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Mari terus menjadi kuat serta bersemangat dalam menjalani kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Dan kiranya hidup kita ini dilimpahi dengan rasa syukur. Dalam segala keadaan kita senantiasa bersyukur. Karena Dia sudah bangkit dan kebangkitannya membangkitkan kita. Kita sudah diselamatkan.
Jangan biarkan hal-hal di dunia ini yang tidak berdasarkan kebenaran Allah merusak iman percaya kita, merusak sukacita kita, merusak damai sejahtera kita. Apapun itu, baik itu kekhawatiran mengenai pandemi yang saat ini masih berlangsung, bahkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, yaitu kehidupan kekal yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita untuk kita semua melalui iman kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita tetap tinggal di dalam Dia, untuk kita terus bertumbuh, untuk kita menghalau kuasa-kuasa jahat, menghalau keberadaan kuasa jahat atau iblis yang mencoba untuk merebut teritorial atau wilayah hati kita yang sudah dikuasai oleh Allah. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kita untuk lebih lagi memahami rancangan-rancangan yang indah, yang penuh kasih, yang sedang dikerjakan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang mengentaskan kami dari jerat dosa dan memulihkan kami, membawa damai sejahtera dan sukacita untuk kami, menjamin kami mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Tolong kami supaya hati kami tidak terkecoh oleh pengaruh-pengaruh kuasa jahat yang mencoba merebut iman kami daripada Engkau. Allah kiranya menyertai kami semua, baik hamba dan juga semua Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bersama bergumul untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupannya. Diberkatilah setiap kami yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk memenangkan peperangan rohani ini. Haleluya.